Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, dan selamat mengikuti sekolah minggu online GKI Gading Indah. Hari ini Minggu 4 Juli 2021. Adik-adik, kita akan memulai dengan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bait kedua, hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hari ini kita akan berdoa, mengaku kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu hingga saat ini. Tuhan yang memberi kesehatan, kekuatan, pemeliharaan lewat orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga dijaga dari bahaya penyakit COVID saat ini. Kami diberi kesempatan untuk belajar. Kami ingin menaikkan syukur kami pada hari ini dengan beribadah kepada-Mu Bapa di surga. Sebelumnya kami mengaku bahwa kami banyak kesalahan dan dosa, tidak taat akan firman Tuhan. Ampunilah kami anak-anak-Mu dan hamba-Mu, sucikanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan ikut sekolah minggu online. Mohon pimpinan Tuhan saat mengikuti kebaktian sekolah minggu, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, beberapa minggu yang telah kita lewati, kita belajar tentang murid-murid Tuhan Yesus di gereja yang mula-mula. Nah, adik-adik, pada hari ini kita mau belajar tema yang lain. Kita akan ke Perjanjian Lama dengan belajar dari satu tokoh yang Tuhan panggil dan Tuhan utus untuk satu pekerjaan yang besar, yaitu menyelamatkan satu bangsa pilihan Tuhan. Kita akan menyanyikan dari KJ 353, Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Saur. Seperti Pak Yohanes tadi bilang, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh dari Perjanjian Lama yang dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan untuk suatu pekerjaan besar. Siapakah tokoh itu dan apa yang kita pelajari dari tokoh tersebut hari ini? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita nyanyikan lagu dari NKB 210, Ku Utus Kau. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Ku utus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai tolan. Ku utus kau membagi kasihku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah memuji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menguasai hati pikiran kami, agar kami dapat
mengikutinya, mendengar firman-Mu, memahaminya. Kami mau menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada seorang anak berdoa sambil menangis. Tuhan, sembuhkan mamaku. Tuhan, sembuhkan mamaku. Tuhan, sembuhkan mamaku. Aku percaya Engkau berkuasa. Amin. Menurut adik-adik, apakah Tuhan mendengarkan doa anak itu? Apakah Tuhan dapat menyembuhkan penyakit mamanya? Adik, Tuhan mendengar setiap permohonan doa kita. Tuhan berkuasa untuk bertindak secara langsung, namun juga dapat menolong dengan mengutus orang lain. Misalnya, untuk menyembuhkan, Tuhan dapat mengutus para dokter dan perawat. Apapun dan siapapun dapat dipakai oleh Tuhan untuk ikut terlibat dalam menyatakan kasih-Nya dan juga untuk menjawab setiap permohonan kita. Bacaan kita hari ini mau menunjukkan bahwa Allah mendengar ratapan umat Israel yang berseru mohon pertolongan. Allah tidak hanya mendengar, tapi menolong. Mari kita buktikan. Kita akan mengikutinya selanjutnya dengan dari Keluaran 2 ayat 23 sampai 3 ayat 12. Keluaran 2 ayat 23 sampai 3 ayat 12. Mari adik-adik kita menyimak. Musa diutus. Perjalanan bangsa Israel diselamatkan oleh Allah. Saat itu bangsa Israel berkembang menjadi bangsa yang sangat banyak dan besar, sehingga membuat Firaun menjadi khawatir. Kemudian Firaun memerintahkan para prajuritnya untuk membawa semua orang-orang Israel itu untuk dipekerjakan membangun bangunan-bangunan di Mesir dan mempekerjakan siang dan malam. Meskipun Firaun sudah meninggal, namun Firaun yang baru pun muncul, dan penderitaan bangsa Israel bukanlah bertambah mudah, tetapi makin diperberat. Mereka diminta untuk melakukan banyak pekerjaan keras. Mereka bekerja siang dan malam tanpa henti-hentinya. Bahkan semua bangsa itu dipekerjakan. Dan kalau tidak mau, mereka dicambuk, mereka disiksa. Sehingga mereka pun merasa menderita dan kesakitan. Bangsa Israel diminta untuk membangun bangunan-bangunan megah bagi Firaun dan bagi kerajaan Mesir, tanpa mempedulikan
penderitaan bangsa Israel. Di tengah penderitaan itu, bangsa itu pun berteriak, memohon kepada Tuhan untuk menolong mereka, untuk membebaskan mereka dari penderitaan, dari kerja siang dan malam, dari kerja dan penyiksaan oleh bangsa Mesir. Kemudian Tuhan pun mendengar. Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Di padang gurun Horeb, tampak Musa menggembalakan domba-dombanya. Saat itu dia melihat sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang berkilau, yang memancarkan api. Ada semak belukar yang terbakar. Tetapi sungguh aneh, semak itu tidak terbakar. Dan kemudian dia mencoba memberanikan diri untuk mendekati semak belukar yang terbakar itu. Dan Musa pun mengingat betapa bangsanya tersiksa dan menderita di tanah Mesir. Adik-adik, kita sudah mendengar bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penderitaan. Saat ini di sekitar kita pun banyak orang yang merasa sedih dan menderita. Tuhan peduli dengan mereka. Kita diutus untuk membebaskan mereka dari kesedihan dan penderitaan. Adik-adik, ada seorang anak berdoa, Tuhan, aku tidak punya teman. Tidak ada yang mau berteman dengan aku. Aku sedih. Adik-adik, mungkin anak itu adalah salah satu yang dijauhi orang-orang. Maukah adik-adik untuk menjadi teman? Maukah adik-adik berteman dengan anak itu untuk membebaskan dia dari kesedihannya? Suatu saat adik kecil menangis, tidak rela ditinggal mama yang akan pergi berbelanja. Maka sebagai kakak, adik-adik diutus untuk membebaskan adik kecil dari rasa takut, sekaligus membebaskan mama dari beban memikirkan adik kecil. Adik-adik dapat menemani adik kecil bermain, menghilangkan rasa takutnya dan mendatangkan kegembiraan baginya. Adik-adik punya opa atau oma? Mereka adalah orang-orang yang kesepian. Dan kadang-kadang mereka merasa tidak bahagia sebab mereka tidak banyak punya kegiatan
kegiatan-kegiatan. Dan orang-orang di sekitarnya pada sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, adik-adik dapat mengajak mereka untuk ngobrol-ngobrol apa saja tentang pengalaman adik-adik. Mengajak mereka untuk bernyanyi bersama. Atau adik-adik bisa cerita-cerita tentang Alkitab yang adik-adik dengarkan di sekolah minggu online. Tapi bisa juga adik-adik mengambil makanan, minuman, atau makan bersama. Tuhan Yesus mengutus adik-adik untuk menjadi saluran kasih-Nya dengan kemampuan yang adik-adik punya. Pagi ini Tuhan berkata kepada kita semua, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Adik-adik, mari kita masing-masing menjawab, ini aku, utuslah aku. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau telah mengutus Musa, dan Engkau juga telah mengutus kami. Tolonglah agar kami semua mau diutus oleh Tuhan, menyatakan kasih-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari, menyatakan kasih Tuhan kepada keluarga kami, kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk kami selalu belajar melakukan firman di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami selalu taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Ampuni kami dari semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkannya di dalam amplop, lalu membawanya nanti waktu kita sudah bisa sekolah minggu di gereja, atau adik-adik bisa minta tolong papa mama mentransfer ke rekening GKI Gading Indah. Nomor rekening tercantum di dalam WA yang tiap minggu kakak-kakak kirimkan kepada adik-adik. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur,
bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, Matthew dari kelas 5 akan membawakan doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus berkati persembahan ini untuk orang yang membutuhkan dan untuk Tuhan. Berkati orang tua kami yang telah memberi persembahan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan menutup sekolah minggu online pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengakhiri sekolah minggu online pagi hari ini dengan mengucap syukur karena hari ini kami belajar firman Tuhan tentang tokoh Musa yang Tuhan pilih sendiri, Tuhan panggil untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan mau utus untuk pekerjaan Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya kami meneladani Musa ketika Tuhan memanggil kami untuk diutus di tengah-tengah keluarga kami, di tengah teman-teman kami, di lingkungan kami, menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga menyanggupi dan mentaati firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu dan hamba-Mu memasuki minggu yang baru. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang akan belajar di sekolah. Walaupun online, Tuhan berkati supaya setiap anak-anak-Mu bisa belajar dengan baik. Kau beri kesehatan, kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu dan juga orang tua kami, supaya Tuhan menghindarkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan kami boleh bertemu kembali hari Minggu mendatang dan bersama-sama beribadah kembali kepadamu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.
semua, kenalan ya, aku Riko dari Komisi Remaja GKI Gading Indah. Salam kenal buat kalian semua, terutama yang kelas 6 ya, yang mau lulus dan dari sekolah minggu dan mau ke remaja juga. Kenalan dulu, aku Riko, aku udah kuliah, lagi belajar kayak tentang komputer gitu, jadi kalau tertarik bisa ngomong aja ke aku. Terus aku juga dulu kayak kalian, sekolah minggu di Gading Indah, sama kakak-kakak sekolah minggu yang sama ya kan. Jadi aku juga lulus ketemu sama kakak-kakak remaja yang dulu kan ya. Nah aku juga sekarang yang bakal nemenin kalian nih mau ke remaja GKI Gading Indah. Ya salam kenal ya. Mungkin buat kalian jangan takut kayak nanti kan nggak apa ya gimana ya remaja ya, nanti bakal dibimbing sama kami ini ya kakak-kakak kalian ya. Jadi jangan nanti tetap ikut. Apalagi di remaja lebih seru-seru, lebih tertarik pasti deh ya daripada di sekolah minggu ya kan, apalagi di umum. Oke, sampai ketemu ya nanti ya. Halo semuanya, nama aku Stella dan sekarang aku kelas 11 di SMAK 5 Penabur. Buat kalian-kalian nih yang baru, aku mau ucapin selamat datang ya di remaja. Di remaja ini kita bakal seru-seruan bareng. Kita punya banyak banget acara dan program yang pastinya tuh seru deh pokoknya. Kayak CDR, doa malam, kuis-kuis. Itu tuh dapat hadiah loh guys. Jadi kapan lagi gitu kan di rumah daripada bosen, mendingan kalian ikutin acara-acara yang ada di remaja ini, terus dapat hadiah juga. Oke? Jadi stay tune ya guys. See you guys di remaja. Kita seru-seruan bareng pastinya. Halo teman-teman, nama aku Brian Jonathan. Aku bersekolah di SMA Indo 1 Jakarta. Hobiku itu main basket atau mungkin main beberapa video games. Dan pesan untuk kalian yang mau masuk ke ARJ, jangan takut kalau mau ngomong atau bersosialisasi dengan yang lain, dan bikin teman sebanyak-banyaknya, tapi tetap serius dalam memuji Tuhan. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Gabriel Natania Wijaya. Aku biasa dipanggil Gaby. Aku sekolah di SMA Negeri 31 Jakarta dan aku kelas 11 sekarang. Aku adalah bagian dari Komisi Remaja GKI Gading Indah dan aku salah satu pengurus di Komisi Remaja. Tapi aku dari sekolah minggu dari GKI Gading Indah nih kayak teman-teman semua. Buat teman-teman yang akan gabung di Komisi Remaja GKI Gading Indah dan jadi remaja junior, welcome to Komisi Remaja GKI Gading Indah. Ikutin terus keseruan-keseruan di Komisi Remaja. Semoga kita bisa cepat-cepat saling kenal, kita bisa cepat-cepat ketemu satu sama lain dan bisa bareng-bareng terus. See you guys soon. Dengar dia panggil nama.